Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Arde Fananda. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisa terkait dengan video game dari Target Attack itu sendiri. Jadi, mari kita bersama-sama untuk melakukan analisa. Baik, jadi pada video sebelumnya sudah diberikan sebuah situasi yang dimana kita harus menganalisa video sini. Jadi, menurut saya, tiga opsi yang ada. Jadi, pada opsi 1 dan 2 ini tidak terlalu meyakinkan karena terlalu konservatif. Yang dimana juga akan menunda sebuah peluncuran yang ada dan juga akan makan waktu dan biaya cukup lama juga dan cukup besar juga. Jadi, paling efisien kita akan mulai dengan opsi ketiga, dikarenakan ini akan memprioritaskan kecepatan. Juga berdasarkan dengan perusahaan, ini akan menjadi momentum yang sangat penting. Jadi kita bisa mengatasi bug dengan update berkala. Jadi juga meskipun risiko keamanan cukup tinggi, saya yakin tim kita akan mampu untuk mengatasi keamanan tersebut juga dengan melalui patch agar cepat juga. Jadi kita akan opsi ketiga. Nah, pada situasi yang kedua juga sudah diberikan. Jadi, menurut analisa yang saya lakukan, opsi yang pertama dalam outsource itu akan dan juga peer review itu akan menjadi bergantung pada manusia sesungguhnya. Dari mana itu akan memerlukan kontrol yang penuh dan rekaman itu juga beraplikasi kita. Jadi menurut saya akan memilih lebih jauh invest in some vulnerability scanning tools yang dimana tools ini akan mampu mendeteksi telah keamanan secara otomatis juga sehingga tim kita juga bisa lebih cepat untuk menangani fokus perbaikan juga bukan pencarian itu sendiri. Jadi dari opsi ini. Oke, baik. Pada situasi yang ketiga ini, kita diberikan tiga opsi juga, dengan masing-masing opsi yang pertama dengan 3 uang dan opsi kedua 2 uang. Di sini, saya akan memilih dari segi Active Directory pada opsi yang ketiga, di mana yang pertama alasannya tentu karena kita juga bisa membantu aktivitas pengguna melacak perubahan dan juga mendeteksi anomali tersebut. Juga ini juga akan membantu kita dalam mengidentifikasikan potensi ancaman yang lebih cepat juga. Jadi potensi ketiga lebih memungkinkan. Oke, baik. Pada situasi yang keempat, kita diberikan dua pilihan opsi. Opsi yang paling tepat itu adalah yang kedua, encrypt all the intellectual property. Kenapa saya pilih topik ini atau opsi ini? Karena pada data pengguna ini adalah aset berharga pastinya untuk perusahaan. Jadi kita harus melindungi data tersebut. Karena data itu bukan hal yang berat. Data itu kan kunci lebih baik daripada data itu dicuri orang lain. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang kedua. Damn, you're right. Baik, untuk situasi yang kelima diberikan tiga opsi tentunya. Jadi menurut analisa yang saya dapatkan, opsi yang kedua dan ketiga itu menurut saya kurang. Jadi pilihan opsi yang pertama adalah mungkin pilihan tepat. Jadi invest in risk interaction teknologi. Kenapa demikian? Dalam dunia cyber biasanya akan penuh ancaman hacking dan lainnya. Jadi kita tidak bisa untuk hanya mengandalkan pertahanan yang pasif. Jadi deteksi dini adalah kunci untuk mencegah data branch itu sendiri dan juga melindungi dari informasi sensitif tentunya. Jadi opsi yang pertama adalah pilihan yang tepat. Oke, pada situasi yang keenam,
kita diminta untuk memilih 3 opsi yang sama. Jadi menurut saya opsi yang paling tepat itu adalah memilih opsi invite them to the test the art in a controlled environment. Kenapa saya memilih opsi yang ketiga? Karena dalam mengundang jurnalis itu juga untuk mencoba sebuah aplikasi dalam dunia perusahaan itu juga tidak hanya untuk mendapatkan feedback, tetapi biasanya juga untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan juga dengan jurnalis itu sendiri, yang dimana ini sangat penting untuk kita meraih engagement atau untuk publisitas dan kesuksesan aplikasi kita nantinya. Jadi opsi yang ketiga adalah hal yang tepat. Baik, jadi pada situasi yang tadi, situasi ketujuh, jurnalis tersebut meminta data dari perusahaan tersebut. Jadi menurut saya itu adalah hal yang konyol sebenarnya dalam dunia perusahaan, karena biasanya dalam dunia perusahaan itu kan menjaga data privasi pengguna agar tersimpan lebih baik lagi dan tidak tersebar. Jadi saya akan memilih opsi yang kedua. Kenapa? Karena keamanan data yang seperti saya bilang sebelumnya adalah prioritas utama dari perusahaan. Data sensitif harus dilindungi juga pastinya dari hal yang tidak diinginkan lainnya. Dengan membatasi akses, dapat juga kita menunjukkan komitmen terhadap kerahasiaan data klien, dan juga ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan mereka terhadap perusahaan kita. Jadi opsi yang kedua adalah hal yang logis. Opsi yang ke-8 atau mungkin yang terakhir, ada diberikan 3 opsi. Dari opsi yang pertama, menurut saya itu, dan translate dulu dari itu mungkin lebih cepat dan murah. Kalau yang opsi yang kedua ini, yang pertama itu kurang komprehensif. Yang kedua itu mendalam dan akurat, tapi mungkin membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar mungkin ya. Yang ketiga itu adalah, pilihan ketiga adalah opsi yang tepat, di mana karena ketika kita memeriksa log detection system logs, branch detection system logs, jadi kita lognya adalah seperti harta karun, yang dimana harta karun ada informasi keamanan. Jadi di sini kita bisa menemukan suatu petunjuk tentang aktivitas yang mencurigakan atau potensi dari serangan yang ada. Jadi potensi opsi nomor 3 itu adalah hal yang sangat memungkinkan. Ooh. Can I help you? Congratulations. You just saved your company from a major data breach. Well played. Dan ya, kita berhasil menyelamatkan perusahaan kita dari serangan-serangan yang ada. Jadi, untuk kesimpulan yang mungkin saya dapatkan di video game Target Attack ini, adalah game ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya kita untuk berinvestasi pada sebuah alat dan sumber daya keamanan cyber seperti vulnerability scanning tools dan branch detections. Investasi ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan kita dalam mengidentifikasi dan merespons sebuah serangan cyber secara real time. Juga selain itu, video game ini juga berhasil meningkatkan kesadaran kita tentang ancaman serangan cyber dengan melibatkan pemain dalam skenario yang realistis. Game ini juga memberikan pengalaman belajar dan interaktif dan menarik tentunya, sehingga pesan yang saya dapatkan sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan yang sangat kritis dan potensi rentangan dan dampak yang harus cepat ambil. Jadi mungkin sekian analisa video saya dalam video game Target Attack ini. Semoga dapat memahami bersama-sama. Sekian video dari saya dan saya ucapkan terima kasih.